Terima kasih Kak Dian dan terima kasih untuk sahabat yang boleh bergabung pada pagi hari ini. Sebelum saya memulai kesaksian dan renungan pada saat ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur berterima kasih karena Tuhan senantiasa baik di dalam kehidupan kami dan sepanjang waktu Tuhan tetap baik. Dan pada saat ini kiranya Tuhan berbicara melalui hamba, biarlah nama Yesus saja yang boleh ditinggikan dan biarlah Tuhan yang menaruh setiap perkataan juga dan biarlah ini semua boleh menjadi berkat bagi hamba dan kami semua yang mendengarkan dan berkatilah juga sinyal kami masing-masing ya Bapak karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Judul kita pada pagi hari ini adalah Sukacita Kristus. Jadi ayat intinya saya ambil dari Nehemia 8 ayat 10, terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya agak berbeda, sehingga saya tetap menaruh akan bahasa Inggrisnya yang mengatakan bahwa For the joy of the Lord is your strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Kita memiliki pelayanan doa ini setiap pagi dan pastinya kalau misalnya pagi-pagi mood kita sudah tidak baik atau ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik itu akan mempengaruhi hari kita sepanjang hari biasanya ataupun akan menjadi akan berpengaruh pastinya mau itu berapa jam. Jadi kalau misalnya bangun pagi hari lalu nanti setelah masuk ke pelayanan doa, lalu ada yang terjadi, misalnya saja sudah dijadwalkan orangnya, lalu tiba-tiba tidak ada orangnya gitu kan, dan pasti jadinya ada harus backup, dan saya pernah mengalami dan saya pernah mendengarkannya secara langsung. Jadi ada yang tiba-tiba tidak bisa datang dan kasih tahunya hanya mepet sekali, hanya beberapa waktu sebelum dimulai. Padahal kalau misalnya kita mau untuk menjadi fasilitator, kalau kita di Indonesia yang menjadi kesaksian dan juga yang memimpin United Prayer-nya berbeda ya. Tapi kalau misalnya di prayer call yang lain, sebenarnya di semua negara yang lainnya biasanya itu satu orang yang sama. Jadi kalau misalnya mau menjadi fasilitator doa harus mempersiapkan juga akan kesaksian atau renungannya. Dan waktu itu dia mepet. Jadi akhirnya dia pun pemimpinnya waktu itu dia langsung harus backup karena nggak ada orang lagi ya, dan dia memang yang mengatur jadwal. Jadi saat itu dia memberitahukan kepada kita, aduh saya nih baru dikasih tauin, kata dia kayak gitu. Jadi nadanya itu sudah nada yang berkeluh kesah. Dan nada yang berkeluh kesah dan terasa di sepanjang United Prayer ada perbedaan dengan ketika setelah itu beberapa saat sesudahnya dia bersukacita sekali suasana hatinya, dan itu memang kita hanya mendengarkan ya, jadi tidak melihat akan wajah, tapi kita dapat membedakan kalau misalnya nada orang itu ceria atau nada orang itu kayak sedih ataupun misalnya memiliki mood yang berbeda. Jadi di lain kesempatan dia memimpin dengan sukacita dan itu terdengar sekali dari suaranya dan itu mempengaruhi doa dengan sangat berbeda. Jadi ketika itu saya juga kasih komentar, wah ternyata dengan suara yang berbeda yang mencerminkan suasana hati itu membawa perbedaan yang sangat berbeda dalam doa persatuan. Dan memang terasa sekali yang lain juga bilang setuju. Jadi mengingatkan kepada saya bahwa ketika melayani itu, ketika datang dari hati yang bersukacita, maka itu akan sangat mempengaruhi juga akan doa persatuan. Dan memang untuk memimpin United Prayer, saya juga diingatkan dengan kesaksian akan salah satu sahabat doa, di mana dia mengatakan kalau memimpin United Prayer itu dia sangat butuh persiapan. Bukan hanya sekedar datang lalu berdoa singkat, tapi dia betul-betul mendoakan. Bahkan dia kalau misalnya memimpin doa persatuan yang sangat besar untuk event yang besar, maka dia suka dibangunkan pagi-pagi benar. Dia bilang dia dibangunkan pagi-pagi benar dan dia akan bergumul dalam doa terlebih dahulu sebelum dia memimpin United Prayer, sebelum dia memimpin doa persatuan. Dan saya pun diingatkan jadinya bahwa
kekuatan ketika melayani, khususnya dalam doa persatuan ini adalah harus mempersiapkan hati terlebih dahulu, sehingga apapun yang terjadi, maka boleh tetap memiliki sukacita Kristus. Meskipun harus tiba-tiba backup. Pada suatu saat saya juga mengalami akhirnya di mana nggak ada orang yang datang. Nggak, maksudnya fasilitatornya tidak datang, lalu mau tidak mau ini siapa nih, tetap harus berjalan ya doa persatuannya. Jadi waktu itu akhirnya saya yang memimpin, tapi terasa sekali perbedaannya, dan ada suara yang seperti mengatakan, kamu kenapa memimpin doa tetapi kamu bersungut-sungut, lalu saya diingatkan bahwa iya ya, saya kan lagi berbicara sama Tuhan, kenapa saya bersungut-sungut? Kenapa saya harus bersungut-sungut ketika ada yang tidak datang, dan meskipun mungkin karena sudah beberapa kali menggantikan berturut-turut, seharusnya saya tetap bersukacita karena saya berhubungan sama Tuhan. Saya sedang berdoa, dan saya diingatkan sama kutipan senantiasa bahwa berdoa itu seperti berbicara kepada seorang sahabat, dan seharusnya kalau saya berbicara kepada seorang sahabat, sama seperti kalau misalnya ketemu, biasanya apalagi perempuan ya, wah sejam itu tidak akan cukup, akan semua diceritakan. Jadi saya pun ingatkan, iya seharusnya ketika saya mau backup, saya seharusnya tetap bersukacita karena saya sedang berbicara dengan sahabat saya di surga, yaitu Yesus Kristus. Dan saya semenjak saat itu, dan dengan renungan pagi terlebih dahulu, makanya itu juga sangat penting. Ada juga Kak Airin yang senantiasa mengatakan, sebelum masuk untuk doa persatuan ini, marilah kita memiliki akan jam renungan pribadi terlebih dahulu, karena tidak mungkin, buat saya sendiri, saya tidak mungkin mendapatkan sukacita Kristus kalau misalnya saya tidak bersekutu dulu dengan sumber dari sukacita itu sendiri, dengan Yesus sendiri. Makanya apapun yang terjadi, Tuhan memampukan akhirnya untuk tetap bersukacita, mau siapa yang akhirnya tidak datang, Tuhan memampukan bahwa nggak apa-apa, giliran kamu backup, mau backup apapun itu. Jadi kalau misalnya masuk ke prayer call, udah standby, mau backup yang mana, supaya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Dan kutipan selanjutnya yang saya mau share adalah dari manuskrip, dikatakan, hal-hal ini telah aku katakan kepadamu agar sukacitaku tetap ada di dalam kamu dan agar sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11. Ke dalam setiap bagian pekerjaan Tuhan harus ada harapan dan keberanian dan sukacita Kristus. Kemudian hal-hal rohani akan dilihat secara rohani. Sukacita Tuhan jauh di atas segala sukacita lain seperti kekudusan di atas ketidakkudusan. Ini memberi kekuatan pada kekuatan fisik, mental, dan spiritual. Dan salah satu kutipan yang menguatkan juga bahwa yang mengingatkan senantiasa untuk tetap bersukacita adalah kebahagiaan kita tidak datang dari apa yang ada di sekitar kita, tetapi dari apa yang ada dalam diri kita, bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa diri kita. Ini diambil dari Instruktur Pemuda tanggal 23 Januari 1902. Jadi apapun yang terjadi saat itu, mau tiba-tiba ada yang tidak datang, mau tiba-tiba mungkin karena sinyalnya yang bermasalah, ataupun karena seperti tadi Kak Mei, puji Tuhan Kak Mei mempersiapkan 2 device. Tapi kalau misalnya hanya 1 device di laptop, maka sudah tidak akan tiba-tiba Kak Mei hilangkan, dan itu pasti harus otomatis ada yang menggantikan, sehingga senantiasa kita berjalan di pelayanan doa ini meskipun ada sekali halangan-halangan ya. Sahabat doa sudah mendengarkan juga beberapa kesaksian, kok ada yang tiba-tiba setiap kali doa pagi sinyalnya malah hilang. Giliran nanti sudah selesai pelayanan doa, sinyalnya kembali. Jadi ada saja yang menghalangi, termasuk ketika melayani ini saya juga mendapati bahwa ada yang bergumul, dan ketika bergumul ini kadang dibilang, iya saya udah tahu sih kalau harus tetap bersukacita. Iya saya sudah tahu kalau Tuhan yang akan memenangkan saya. Tetapi yang saya pelajari juga adalah bukan hanya saja sekedar kita tahu, tetapi
saya harus memilih untuk tetap bersukacita, atau saya harus memilih pikiran Kristus untuk tetap untuk tetap memiliki penghiburan ataupun untuk tetap memiliki keberanian ketika memimpin doa. Jadi itu antara tahu sama untuk tetap memilih untuk berada tetap di dalam melakukan yang baik, itu adalah harus kita lakukan bersama-sama. Jadi ketika kita tahu apa yang baik, dan maka haruslah kita memilih juga apa yang baik, sehingga senantiasa kita boleh tetap bersukacita. Dan khususnya bagi saya, ini yang mengingatkan diri saya untuk tetap bersukacita, dan juga kebahagiaan itu katanya bukan karena apa yang terjadi di sekitar sana ataupun apa yang terjadi pada saat itu, tetapi karena sudah terlebih dahulu terhubung dengan sumber sukacita tersebut yang ada di dalam diri saya ataupun di dalam diri kita. Jadi inilah kesaksian singkat saya. Kiranya Tuhan boleh ditinggikan, dan apapun yang terjadi kita boleh tetap memilih akan bersukacita di dalam Kristus dan meminta untuk sukacita Kristus ada di dalam hati kita di tengah-tengah pergumulan ataupun badai kehidupan yang menimpa kita. Dan saat ini mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur berterima kasih karena Engkau memberikan kepada kami sukacita, dan terima kasih ya Tuhan bahwa sukacita kami, kebahagiaan kami bukan datang dari apa yang ada di sekitar kami, tetapi karena Tuhan hadir di dalam hati kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami pada hari ini dan setiap hari untuk membukakan pintu hati kami, dan biarlah Kristus yang tinggal dalam hati kami, dan biarlah kami senantiasa boleh membagikan juga akan kasih Kristus ini dan sukacita ini kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, boleh mengampuni hamba juga apabila ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan juga biarlah senantiasa Tuhan yang menjadi yang terutama, terbaik, dan terakhir di dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus hamba berdoa mengucap syukur. Amin.